diperiksa Bang selaku korbannya? Atau Anda Jadi ini terlibat? anehnya. Ya Faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Iya. Kan udah tersangka Bang. Iya kan Kita penegakan hukum aja Bang. Orang udah tersangka kok. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu aja Bang. Oke, kembali di Rakyat Bersuara. Tadi ada disebutkan, ada hal yang menarik tadi Ya, soal ada gini. Jadi untuk mengklarifikasi, tadi kan juga sempat dari Flor, Bu Mary tadi kan bilang, dulu waktu lapor pada tanggal 9 Desember ya, 2024, waktu itu S1. Nah gitu kan. Jadi saya bukan tipe orang yang, ini orangnya. Sebentar Mas Roy, ini kita bicara soal proyek triliunan yang Oke. ditawarkan ke Bang Egy. Ya. Saya ingin tanya dulu ke Bung Lecu. Oke, Bung sebelumnya Lecu, saya ingin klarifikasi soal yang S1 sama yang SMA. nanti saya berikan kesempatan. Oke. Jadi gini, ini soal tadi, karena ini tudingannya nggak main-main. Ya. Proyek triliunan diberikan kepada Bung Egy Sujana oleh pihak Pak Jokowi setelah kalau seandainya mau minta maaf kasusnya selesai dikasih proyek triliunan. Ini Anda sedang mengurus RJ, Restoratif Justice-nya untuk Jadi Bang Egy Sujana. ada permohonan RJ 2 minggu yang lalu oleh Eli dan Neti, ya kan, melalui kuasa dari Bang Egy Sujana dan satu lagi DHL. Nah memang 2 minggu yang lalu sudah diajukan. Saya kemarin hari Minggu ditelepon sama 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu Tapi sudah sebentar, dimasukkan. sudah diajukan. Anda mendengar ini sudah kaget 2 dari minggu yang Bung Egy lalu. Sujana. Anda mendengar ini kaget karena bukan dari satu orang ini. Benar. Kaget, terkejut. Saya kaget tadi. Ya apa yang disampaikan Michael itu ya kaget kita. Artinya ada permohonan RJ masuk, kemudian penyidik pada hari Minggu kemarin jam 8 pagi telepon saya. Salah satu penyidiknya namanya Joko, Ibda Joko, dari unit Kamnek. Menyampaikan kepada saya, Bang tolong Bang hari Senin datang gitu. Jadi kebetulan kemarin kan Senin kan hujan deras, banjir lagi saya daerah Pluit kan. Ya. Nah sehingga saya diwakilkanlah sama Adik Darmawan ke sana. Nah memang terkait dengan permohonan RJ dari Bang Egy Sujana dan DHL. Sama Hairul Lubis. Nah akhirnya kemudian tadi saya ke sana. Nah saya bilang ya oke, kalau memang permohonan itu dari mereka ya kita nggak ada masalah. Anda pelapor, tapi Anda mendengarkan ini, jadi Anda ragu. Saya jadi bingung gitu kan, apakah itu benar memang Bang Egy yang SMS WA langsung atau anaknya atau siapa gitu? Benar, tadi kalau dilihat nomornya benar. Untuk mohon maaf ya, untuk keadaan Bang Egy sekarang tidak memungkinkan bisa mem-WA dengan begitu bagus rangkaian katanya menurut saya nih ya. Mohon maaf, tadi siang juga WA berbalasan WA dengan saya dengan kalimat yang sama bagusnya. Nah berarti Jadi kalau tolong jangan gitu kan meremehkan seseorang. bukan berarti Bang Egy menurut saya ya memiliki dua kepribadian, yaitu ya nanti kita lihat aja kan gitu kan. Aduh ini tuduhan yang gila ini. Karena ada permohonan RJ Bang, gitu loh. Ada permohonan RJ. Tapi sebenarnya ya ada persoalan serius loh dengan beliau ini. Dia itu kapasitasnya sebagai pelapor itu apa? Sehingga dia berhak memberikan RJ itu. Aneh loh sebenarnya. Kalau Pak Jokowi mau RJ itu boleh karena dia memang orang yang menganggap dirinya difitnah, ya kan, dicemarkan. Kalau dia apa? Dia masa yang disakiti itu adalah Pradi Bersatu, kan aneh kan? Sebenarnya laporan Bang, dia itu. Tapi Bang, faktanya ini dipanggil Bang itulah untuk dilakukan RJ gitu loh. Makanya Ada kita permohonan bilang dari entertain dari tersangkanya, penegak Bang. hukum yang tidak netral, tidak independen. Jadi lucu. Beliau ini apa kerugiannya dengan pernyataannya Roy Suryo dan lain sebagainya? Masa Pradi Bersatu dirugikan dan lain sebagainya. Kecuali kalau Jokowi iya. Kalau Jokowi melaporkan pasal 310, 311 subjektivitas dia silakan. Tapi beliau ini kan Pradi Bersatu ya Anda? Pradi Bersatu Bang, betul Bang. Kerugian Anda apa? Kerugian kami ya karena ini kan difitnah terus. Memfitnah terus Bang, memfitnah seseorang. Apa ruginya apa? Di dalam laporan kami Pak Jokowi udah diperiksa Bang selaku Enggak, korbannya. saya tanya. Sudah Kerugian diperiksa Anda Bang selaku apa? korbannya. Atau Anda Jadi ini terlibat anehnya. Ya faktanya Bang udah tersangka kok Bang. Iya. Kan udah tersangka Bang. Iya kan, kita penegakan hukum aja Bang. Orang udah tersangka kok. Abang perapit aja kalau nggak senang. Itu aja Bang. Nah, kan Perapit emosi aja dia, Bang kalau nggak senang Bang. emosi. Kalau Abang bilang kami nggak dirugikan, perapit aja Bang. Kalau Abang jago Bang, udah gitu aja Bang. Cara-cara Omongan kayak gini. Udah Bang, gitu aja lah Bang Repli. Nggak usah banyakan ngomong Bang. Bang, nggak usah banyakan ngomong. Kalau Abang pintar, perapit aja Bang. Gitu aja Bang. Lihat ya. Cara orang yang nggak ada otaknya ya begini. Nah, itu Abang yang nggak ada Begitu otaknya. diajak ngomong Abang yang tidak ada otaknya berargumentasi, Bang. Ya. dia marah sendiri. Abang yang tidak ada Makanya otaknya, ya. Anda yang tidak ada otaknya, Anda Bang, nggak ada ya, otaknya. oke. Anda Kelihatan. tidak, Maksudnya Anda yang tidak ada otaknya. saudara-saudara ya. sekalian, siapa yang nggak ada otaknya dia kan? Oke, Sebentar. Sebentar.
Saya kira Pradi Bersatu sebagai warga negara ya merasa bahwa ada pemutar balikan informasi sehingga memunculkan kegaduhan. Informasi hoax yang disebar di masyarakat sehingga kita menjadi resah. Itu salah satu pertimbangan. Nah, lalu penyidik melakukan proses penyidikan. Bung Refli kan sudah paham betul ya. Iya, Sehingga akhirnya nggak digelar bisa. jadi Dia tersangka. untuk LG Enggak, itu maksud nggak bisa. saya. Dia nggak dirugikan apa-apa. Begini. Dia melaporkan delik yang umum. Karena itu Bang, nggak bisa pakai restoratif begini, justice. Bang. Anda kan juga orang hukum. Iya betul. Kita paham. Bang, tentu itu sudah dipilah dan dipilih, didalami oleh penyidik, digelar. Tunggu dulu. nggak paham aja. Ada saya paham sekali, Bang. Orang saya juga korban, Bang. Kan saya korban nih. Saya udah paham. Saya beda kasus sampai pengadilan. Yang saya katakan adalah kalau memang ada ketidakpuasan, lakukan upaya hukum pra peradilan di sana. Contoh, tapi Mas Roy tidak melakukan itu. Ya, ngapain kita tapi tahu? yang menarik, saya mau sebut. Tadi kita Anda bicara Bang bilang Egy, Anda kan? korban, tapi Anda kayak nggak tahu sistem hukum Indonesia aja. Begini. Allahu Bang, Akbar. Kita udah begini, paham Bang. semua lah di Nah, Republik ini. Maksud saya, gini. Kalau negara kita ini adil dan makmur, penegakan hukumnya bagus, nggak akan debat-debat seperti ini, Adinda. Iya, Bang. Saya setuju sekali ada perbaikan. Maka kita bilang reformasi Polri kita setuju. Cuma tidak juga ujuk-ujuk semua kita generalisir. Itu maksud saya. Nah, sekarang begini. Kita bicara Bang Egy tadi. Kita bicara kasus ini. Iya, Adinda, betul. gitu. Kan sekarang begini. Kami dari Pradi Bersatu, kebetulan saya anggota, beliau ini waketum, melaporkan, diproses, lidik, sidik, TSK. Kan tidak boleh juga disalahkan beliau. Kalau nanti ternyata putusannya bebas, Bung Roy Suryo bisa melaporkan beliau balik. Kira-kira begitu. harus. Kan fair. Saya tanyakan, Fair. Anda laporkan pasal berapa? Beliau. Pasal berapa? Agak apa? Loh, bukan saya. 160, Bang. Bukan Oke. saya pelapornya. Oke ya. Mas 160. Roy, bukan Ya. saya pelapor. 160 28 edu. Saya bukan pelapor, Mas Roy. Oke, iya. Menghasut. Oke, pasal 160 itu tentang penghasutan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Pasal 28 ayat 2 itu ujaran kebencian 6 tahun. Dan itu pasal delik umum, pidana umum. Pidana umum itu anyone bisa melaporkannya. Karena itu ketika di restoratif justice lucu. Paham nggak logikanya? Ini logika yang nggak benar. Tapi saya jawab dulu, beliau kan punya kewenangan dengan pasal itu untuk melaporkan kan, Bang? Iya. Ah, iya, berarti Bukan tidak salah. kewenangan. Tidak salah kan? Bro, bukan kewenangan. Ya boleh, Tetapi berhak untuk warga melaporkan. negara berhak. Ah, boleh. Kalau kewenangan itu lembaga. Supaya semua paham. Iya. Emang apa salahnya dengan pasal itu lalu kemudian di Ya. restoratif justice? Itu harus Gini, harus dipahamin. Nih ya, jangan diganggu ya. Oke. Jadi restoratif justice itu adalah seperti ada dua warga negara setidaknya bertengkar. Satu melaporkan, satu dilaporkan. Yang satu merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya. Yang satu kemudian melaporkan akhirnya dia. Nah, karena dia dilaporkan, saya sebagai penegak hukum penyidik mengatakan, "Hei, kau dilaporkan dengan orang ini. Udahlah, kalian mau damai atau mau enggak? Atau mau terus? Kan terus capek kita sampai pengadilan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa damaikan, kita damaikan. Oh ya, saya memaafkan dia. Saya memang merasa difitnah tapi saya sudah legowo." Itu yang namanya delik aduan. Makanya delik aduan itu sangat bergantung kepada siapa yang mengadukan pelapornya. Meskipun pasalnya kan bebas. Nggak bisa, bro. Nggak bisa? Kalau nggak bisa, pasalnya harus pasal delik aduan. Misalnya 310 pasal pencemaran nama baik, 311 pasal fitnah, atau pasal 27A pencemaran nama baik dan melalui dokumen atau Nggak bisa informasi tiba-tiba elektronik. pasal penghasutan. Nggak bisa, itu delik umum. Nggak, pasal maling misalnya, nggak bisa, itu delik umum. Contohnya pembunuhan Tadi aja, Bang Bang. Rep, Dia coba, Bang bentar. Repli kan udah menjawab. 160 itu siapapun bisa melaporkan. Itu kan sudah dijawab sama Bang Dia Bang ini nggak Repli. paham ujungnya. Saya mengatakan restoratif justice, nggak Ya, bisa. kalau bro. restoratif itu yang namanya mengentertain, itu intinya namanya penyidik penegakan meminta hukum. kami Ini ya, sama ada dengan- permohonan ya ada Iya. permohonan daripada tersangka
Ya kan? Karena untuk memperhatikan kemanusiaan juga. Ada waktu melaporkan pasal penghasutan. Iya. Ya, saya melaporkan pasal Pasal yang tadi. Iya, pasal penghasutan itu delik umum. Nggak bisa delik Nggak aduan. bisa ada restoratif justice untuk delik Nah, umum. itu- Ketika kemudian di restoratif justice itu aneh. Bang Refli, tentu Gitu loh. itu menjadi kewenangan penyidik. Kenapa penyidik manggil beliau? Bro. Kenapa mau disampaikan? Ya itu maksud Itu sama saya. saja dengan unequality before the law-nya itu. Ya. Ini melaporkan, ya kan? Andi Aswan itu menyebarkan. Diterima laporan beliau. Diterima bukan pasal yang Sama. soal ijazah yang palsu itu, bukan. Dia pasal lain menyebarkan berita bohong. Iya, terhadap Bung Andi kan. Iya, Bung Andi tapi laporkan pasal juga. lain gitu loh. Maksudnya disitulah yang saya katakan unequality. Ini pasal yang nggak jelas kerugiannya apa. Tempus delictinya nggak jelas, locus delictinya nggak jelas, kerugiannya bagaimana, tiba-tiba diterima. Itu persoalan kita, bro. Kenapa kemudian masuk pasal 160 Tapi saya KUHP, punya ini nih. pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 dan 35, itu semua untuk ditarget agar mereka ini bisa ditangkap at any time, Ya. bisa ditahan at any Ancaman time. hukuman Itu itu masalahnya, Oke. karena Bang Refli, ancamannya di atas 5 saya tahun paham, semua. Bang Refli. Anda Karena ini kan paham masih soal dalam itu. ranah administrasi. Penetapan tersangka, kenapa bisa diterima LP, bawa saja ke Prapid. Itu paling fair. ya. Itu Gini, selesai. bro, kita. bro, aja udah lah, Bang. Aduh, Maksud bro. saya, Bro, kita nggak ya. bisa mundur ke belakang Ya. cerita ini. Bro ya. Ah. Anda berpikir seolah-olah hidup kita ini normal, penegakan hukumnya normal. Bang Refli Ya kan? kenapa takut Bahwa kalau peradilan itu bahwa kan jalan Prapid- paling cepat udah. Prapid itu adalah institusi yang netral. Gini ya, Orang Anda mau biasa fakta? bohong ya. Prapid Anda mau fakta tujuannya ya? aja loh, Bang Edi. Prapid itu yang menang itu adalah ada seorang buronan yang dinyatakan sebagai DPO, Iya. menang Prapid. Oke? Iya. Tetapi orang-orang lain yang kritis terhadap pemerintahan, Tom Lembong misalnya, nggak akan menang. Tapi Padahal dapat jelas abolisi dia. Ya Anda tahu nggak Tom Lembong akhirnya Tahu. dibebaskan kan? Iya. Prapid nggak abolisi menang kan? dia. Prapid nggak menang. Ya tapi Peggy Setiawan bebas, Bang. Bukan. Ah, Ya, itu salah satu contoh. Saya ingin mengatakan bahwa Anda seperti tidak tahu saja bahwa kondisi hukum kita ini Saya seolah-olah tahu, Anda berpikir Bang. normal. Oke, baik. Jadi biasanya orang selalu begitu. Ya, dikit Kalau dia Bang, tidak Bang. mau Oke, berbicara baik. substansi, dia bicara Oke, baik. tentang prosedur. Oke, baik. Nanti Itu kita akan bicara persoalannya. soal hukum yang lain. Tapi sekarang saya Gini, bicara pada Mas Roy Surya. jadi tadi begini, sekali lagi supaya jelas ya, saya tuh kalau bicara ada datanya, nggak hanya omong-omong ya, apalagi ngomong bohong gitu ya, bohong udah bohong, dilaporkan udah terlapor ngomong. Saya tadi mengatakan bahwa Egy Sujana ya itu ketika ngajak saya itu soalnya S1, ya bukan soal SMA. Nah sekarang mungkin bisa ditampilkan Oke. surat ketika dilakukan laporan Dumas ke Bareskrim. Kita belajar membaca saja ya. Yang dilaporkan itu apa? Tim pembela ulama dan aktivis. Makasih Mbak Mary idenya. Ya. Surat pengaduan adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk berarti sebagai cacat hukum ijazah. Ini ijazah apa ini? S1. S1, ya udah case close. Yang dilaporkan tuh S1. Tanda tangannya ada nggak? Gambar berikutnya. Ini tanda tangan siapa? Egy Sujana. Ya udah ya, jelas ya. Jadi S1. Kalau itu saya bisa jelaskan. Udah. Itu Bang Egy saya tanya bentar. Ya udah, Dia udah bilang jelas. saya harus ikut dengan mau mereka. Itu ngomong beliau. Loh, Bang Azam, kita sudah lama berteman. 2010. Saya sudah minta lewat kesempatan ini Bang Egy, ini nambah lagi. Kemarin saya lihat di salah satu YouTube, Bang Azam Kanding ngomong, ada dugaan transaksi 100 miliar, betul? Sekarang naik Bang jadi 1 triliun. Bentar, yang mana nih? Ini Hah? dulu. Ya iya yang soal Transaksi S1 Bang Egy. aja, yang soal S1 jawab. Bukan sebentar. Jangan belok dulu, jangan belok. Sebentar. Hah? Transaksi. Pertemuan itu Pertemuan antara Bang Egy antara Bang dengan- Egy dengan Pak Jokowi itu diduga ada transaksi 100 Oh, miliar. ini Bahkan benar. ada sebelumnya itu kepada Ahmad Khozinuddin. Ini nggak jawab yang Tawarkan tadi, juga kan? 100 triliun. Sebentar. Nggak jawab yang tadi, kan? Enggak, saya mau menjelaskan itu. Ya udah, berarti yang tadi jadi, udah close, sudah. Bang Egy bilang yang ini dia bilang SMA. Sebentar. Dia kan bilang SMA, oke? Lalu kemudian mereka mengupgrade ini untuk menjadi ijazah SMA. Saya enggak S1 enggak ada masalah. Kata dia, tapi hati saya tidak begitu. Loh, ini ngomong beliau. Makanya saya bilang kepada Bang Egy sebaiknya keluar. Terus yang kedua, ada bukti bentar. tertulisnya nggak, Bang? Sebentar. Kita kan bicara Bang Egy. Saya dapat WA dari Hizbullah. Apa itu? Anak Bang Anaknya Egy. Bang Egy. Oke. Ini kan. Makanya Bang Egy keluarlah abang-abangku.
Pertama begini, saya kan buat postingan selamat bergabung di rumah baru Bang Egy. Dijawablah sama Hizbullah. Rumah baru maksudnya apa tuh? Ya, ya artinya kan sudah Rumah tidak di termul. rumah sana, tidak di rumah sini, di rumah baru beliau. Dengan bersilaturahim kan rumah baru. Ya, oke. Nah, terus dijawab, dibalas sama Hizbul. Wah, jangan dinarasikan rumah baru Bang. Beda konteks abangku. Hehe. Itu Saya rumah baru jawab, itu kata villa. Hizbul. Villa di Bogor. Hizbullah. Villa di Bogor atau tunggu di mana? dulu. Bang Roy kan itulah makanya. Loh, ada kabar udah Villa pernah nggak? Bogor, jelas dijelasin nanti. Mas Roy sudah pernah ke rumah Bang Egy? Apa? Oh udah. Oh, udah. Udah. Sudah. Oke, lanjut, Kenapa? lanjut. Kalau yang Villa Bogor saya belum pernah. Terus begini, saya jawab. Kita sebenarnya sayang sama Bang Egy. Tapi kalau saya terlalu maju, nanti dibilang saya mempengaruhi abang. Terus dia jawab, siap Bang. Pahamlah kita. Kalau orang yang nggak kenal, ya pasti nggak tahulah Bang Egy. Biarkan saja Bang. Kita upayakan membela dengan semua kapasitas dan kualitas yang kita miliki saja. Artinya confirm ada pertemuan itu. Nah pertanyaannya sekarang saya heran ya. Kenapa orang sudah silaturahim, sudah berbaikan dipersoalkan peluk-pelukan. Kenapa orang yang sudah ketemu dibilang ada transaksional. Nah sekarang yang jadi masalah Bang Egy bilang 1 triliun. Saya bingung nih logika saya. Gak mungkin ada kata-kata ini kalau bukan ada sesuatu yang mendorong dia. Nah pun begitu, Bang Egy belum datang ke kita ya Pak Aba ya. Karena kalau RJ kan harus datang juga Bang Egy ketemu dengan Bung Lecumanan, para pelapor. Kalau dengan Pak Jokowi sudah clear sama ini kan belum. Betul kan Pak Lecu kan? Minta ketemu Bang Egy kan? Oke. Lalu kemudian kalau ternyata ada dugaan-dugaan transaksi ini luar biasa loh ini. Triliun dari bahasanya. Proyek triliunan. Kalau itu benar, Tawaran saya proyek. kira bisa merusak ya gambaran pikiran orang, mindset orang. Ini yang ngasih duit ini siapa ini? Kan presidennya Pak Prabowo. Apa yang ngasih proyek ini Gibran? Kan nggak mungkin. Atau ada pengusaha yang mau ngasih triliun proyek? Saya kira itu nothing. Kebetulan masalah proyek-proyek ini saya belum tahu 1T baru malam ini. Tapi ketika Bang Azam kan bicara 100 miliar, saya WA ke Solo. Saya tanya ada nggak? Tidak ada transaksi Bang. Oke. Saya kalau masalah penyidik 2 orang saya tidak tahu. Tapi yang pasti confirm ada Bang jelaskan. Egy, Ya, ada saya DHL, ada Bu Ida. Kalau saya panggilannya Bu Ida Neti bukan Elida. Ida Neti dan Darmizal Setar Ahmad. Itu saja. Oke. Saya kira itu penjelasannya. Oke, saya jelaskan. Sekian panjang, Jadi, panjang lebar nggak jelasin soal S1 tadi dan SMA. Sudah dijelaskan tadi. Katanya Ya, kalian ya. memang upgrade. Ya, Nggak ada upgrade yang Rasman udah. gini Ini namaku. fakta aja. Jadi gini, saya diminta Her Subeno untuk bicara, termasuk juga Edi Mulyadi. Saya mengatakan, saya pernah diiming-imingi 1 koper. Cuman 1 koper duit. Oke. Ya, Siapa nih? dalam konteks ini. Siapa Bang? Siapa yang ditawarin? Iya, saya ditawari. Siapa yang oke. nawarin? Dengar dulu lah, jangan main tembak aja, gitu loh. Dengar Nggak, dulu. soalnya saya butuh juga barang Iya, 10 miliar. makanya saya jelasin. Oke. Nah, Oke, jadi Bang. pada saat itu ini ternyata kabar burung. Oke. Oke. Saya jelaskan lagi. Bentar. Kabar burungnya adalah abang mau ditawarkan uang 1 berapa? koper. Katanya nih ya. Iya, tidak ada katanya. Intinya dalam proses ini harus ada maaf bin maaf. Untuk kasus tanya, ijazah supaya clear, Ya, clear supaya lah. dimaafkan. Betul. Akan dikasih berapa? 1 koper. 1 koper, uang nggak disebutkan jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak disebutkan. Oleh siapa nggak disebutkan juga? Tidak juga. Oke. Oke, itu saya anggap kabar burung. Oke. Nah, begitu itu bicara saya sudah hampir 1 bulan lah ya sama Oke. Edi Mulyadi dan beberapa. Terus selanjutnya Aka itu pernah juga. Aka itu siapa tuh? Ahmad Kosinudin. Kosinudin. Oke. Ya, menyampaikan bahwa juga 100 miliar. Jadi bukan saya yang menjelaskan, itu Aka. Saya menindaklanjuti omongan Aka. Konteksnya sekarang karena ini tidak ada kejelasan, ya sudah mau ngapain. Nah, masuklah proses pada saat BES berangkat ke Solo sama DHL dan 1 orang lagi tadi yang sempat ditanyain oleh si Rasman tadi yang katanya ada di Riau itu ternyata ikut. Elida Neti. Ya. Jadi kalau memang dia mau memberikan buku BES, ya sudahlah titipkan saja. Kenapa harus datang sembunyi-sembunyi? Lah saya ini waktu itu sekjen, baru kemarin saya dipecat.
Baru kemarin. Sekjen TPUA TPUA. dipecat oleh 7 orang semua dipecat sama BES. sama Bang Egy Sujana. Iya. Artinya aneh bila Ya, aja. kalian ini Ingat loh, karut. sebentar dulu. Jangan menjustifikasi Sorry. Nggak Sekjen boleh dipecat begitu. nih, sekjen Ini dipecat. loh ya. Ketuanya Bang Egy ya. Iya. Oke. Di atas Egy Sujana itu ada pembina. Siapa namanya Habib Rizik. Terjawab. Saya nggak mau bilang tadi. Sebentar. Oke, ya. Harusnya jangan main semua pentolan yang membesarkan TPUA itu main dipecat dengan seenaknya begitu gitu loh. Lah ini organisasi macam apa kalau kayak gini gitu loh. Maksud saya hormati perjuangan saya juga, perjuangan Rizal Fadila, Kurnia, Rustam gitu loh ya, Ismar. Artinya itu harusnya dihormati, jangan main pecat gitu loh ya. Lah kalau sekarang dia yang berangkat ke Solo, kok saya yang kena getahnya? Kan yang berangkat dia berdua atau bertiga, kok kita yang dipecat? Kita katanya berkhianat. Loh, saya dibilang berkhianat kan? Waduh, ini benar-benar sudah tidak masuk di rasio akal. Saya ngerti Bang Egy sakit. Khawatir sakitnya ada pengaruh dengan pemikiran. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu loh. Artinya itu pentingnya. Makanya saya mencoba untuk klarifikasi ke Petamburan supaya dicek. Bukan saya mau masuk lagi di situ. Enggak, sama sekali enggak. Tapi menarik. Ketua Dewan apa penasehat? Ketua Dewan Penasehat, Pembina. Ketua Dewan Pembina Habib Rizik. Habib Rizik bilang apa soal ini semua? Saya belum konfirmasi, tapi sama sekumnya saya sudah menyampaikan. Bentar, ini jadi kan saya juga baru tahu ini. Artinya Habib Rizik ini kan TPUA itu tim pembela ulama. terkait dengan ijazah Pak Jokowi Tidak. Oh nggak makanya Anda harus clear nih. Anda harus clearkan nih. Tidak. Jadi Habib Rizik, imam besar itu tidak ada hubungan dengan itu. Dengan kasus ijazah. Tidak ada. Clear ya ini ya. Clear ya. Oke. Hanya beliau itu pembina tertinggi. Namanya pembina. Dan tidak pernah ikut campur dalam kasus ini. Tidak. Sama sekali. Sama sekali tidak. Nah, yang menjadi persoalan, saya mencoba bertanya kepada sekum di Habib Rizik, apakah diberi izin atau sudah ada izin? Akan begitu. Habib Rizik lagi keluar kota. Hanya pernah disampaikan bahwa jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Nah, konteksnya saya berpikir juga kalau jangan minta maaf, tapi ini ada RJ. RJ harus minta maaf. Ya RJ kan harus begitu. minta maaf, Restorasi Justik. Iya. 2 minggu kan sudah. Berarti lama sudah. Nah, kita sebagai sekjen tidak diberitahu, wakil ketua umum juga tidak diberitahu, bendahara umum semua tidak. Hanya yang tahu 2 ini makhluk. Artinya Dua ini siapa? Bang Egy sama DHL. Dan Nah, Hairul itu Lubis. Katanya sekjennya sekarang DHL ya, betul? baru diangkat kemarin. Saya baru dapat soal. Iya. Saya nggak tahu mau diangkat di mana, Pak, di depan istana atau apa? Saya nggak jelas tahu. lah. Jadi begini, Karena mereka saya kira penjelasan Bang Azam Khan ini memperjelas bahwa memang Bang Egy berangkat ke Solo dan tentulah tidak mungkin dalam pembicaraan itu harus memecat Bang Azam Khan dari sekretaris TPUA, saya kira enggak. Ya. Tapi kalau ada RJ, ya. Nah justru malam ini memperjelas kepada kita bahwa ada pertemuan. Nah sekarang pertanyaannya Bang, apakah pertemuan itu ada memaafkan kok perlu amat saya harus minta maaf? Datang udah ketemu selesai. Kita ribut sama istri aja tengok-tengok Bukan, selesai. itu di luar kita. Bukan. Enggak, maksud saya Tapi gini, TPUA. Kalau misalnya Anda bilang nggak usah harus izin kepada kita, kan begitu. Ini etika loh, organisasi loh. Artinya kemana-mana kita selalu dihubungi prokes jam, kesini jam. Enggak, saya Siapkan menangkap bahan. penjelasan Bang Azam. Pada waktu itu kan ketika dengan Harus Benwer itu saya dengar bahwa katanya Bang Egy berangkat karena tidak ikut di awal, betul ya? Karena TPUA dia tidak ikut, maka dia bawalah Bang DHL. Nah, saya bangun ini. Nah, tunggu dulu, oke? Enggak, saya perjelas. Oke, tunggu dulu, saya jelasin. Setelah itu, terus Pak Azam kan bilang, loh kenapa kami tidak diajak? Kenapa yang lain tidak diajak? Kan begitu, kenapa mereka berdua saja? Nah pertanyaan seriusnya adalah, kalau atas nama TPUA, saya kira juga enggak tidak tepat. mau diajak. Saya yakin mereka bertemu silaturahim, memaafkan, clear. Oke. Baik. Jadi kalau yang Gitu kembali kepada tadi yang soal masalah pertama itu ke mana namanya UGM tanggal 14 ya, 15 ya. 15 April. Ya, itu yang menandatangani suratnya saya dengan Bang Egy.
untuk diajukan ke sekretariat UGM dan tanya jawab setelah itu baru clear untuk berangkat satu bus. Saya harusnya ikut tapi orang tua saya anfal sakit, saya minta izin. Ada surat ke SMA 6 nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya udah jelas. Nggak ada. Jadi 2 surat. Pertama ke UGM ya Resman, kedua ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Nah sudah dijawab akhirnya. Begitu dijawab karena kita dibatasi waktu, sabotase satu bus, ada DHL juga, ada Edi Mulyadi juga yang ikut. Maka nggak bisa. Mary ikut ya, Mary ikut juga. Akhirnya setelah itu yang masuk adalah RRT jam 8. Dan akan disiapkan, saya lupa 34 apa 36 item ya, waktu itu. Nggak ada. Nah ternyata satu item menurut beliau nggak ada. Waktu itu datang ke Solo, ke tempat Pak Jokowi. Ke Jogja dulu, ke UGM. Oke. Ya, Minta diterima. ijazah. Klarifikasi silaturahim ya. Oke. Beliau bertanya juga dan setelah selanjutnya dijawabkan 36 apa 34 item tapi kosong ya. Dan pada saat itu Profesor Wending juga atau siapa berjanji mau memberikan CCTV pertemuan itu 1 jam, itu juga nggak ada. Akhirnya beliau bertiga di halaman UGM menyampaikan apa yang pernah ketemu, yang sampai katanya Prof Wending yang mengatakan bahwa benar Bapak Joko Widodo lulusan dari kedokteran. Maaf ya katanya. Dia bilang benar kan begitu kan? Ada rekamannya semua lengkap ada. Oke, setelah itu tanggal 16-nya bertiga dan termasuk Rustam semua, termasuk Mary ya, berangkatlah ke rumah Solo. Pak Jokowi. Ya. Diterima sama Pak Jokowi 3 orang itu, DHL, Kurnia, termasuk Rizal Fadila. Poin yang disampaikan di sana bahwa Pak Jokowi tidak mau memberikan kecuali diperintah oleh hakim atau di pengadilan. Nah itu berulang-ulang ditanya Rizal Fadila, termasuk juga si siapa namanya Kurnia juga bertanya itu, sampai klimaksnya nggak ada ya sudah pulang. Artinya memang benar telah terjadi itu yang membuat surat kami. Jadi pada saat itu memang RRT itu dari TPUA. Walaupun memang bukan artinya organisasinya masuk di TPUA, tapi surat artinya udah masukin aja sekalian. Baik. Itu clear gitu loh ya. Bang Iman, cuma saya mau tanya begini kan, tadi kan dikatakan oleh Bang Refli itu kan panjang sekali surat dari Bang Egy. Kemudian Bang Azam itu, wah saya dipecat kemarin ya. Dan tiba-tiba gitu loh. Jadi pemikiran saya berpikir dengan apa yang dikatakan Bang Lecu tadi, ada suatu dualisme pemikiran gitu loh. Dari Bang Egy. Dari Bang Egy untuk itu kan. Ini kan bertolak belakang nih apa yang dibicarakan Iya, iya. ini. Ya kan? Ya saya juga bingung di sini. Kita juga bingung Mas. Tadi siang sudah terbantahkan. Apalagi disebutkan triliunan. Nah ini kan permasalahan sudah ini. terbantahkan. Jadi yang intinya adalah kalau bisa ya Bang Egy bicara. Iya. Ke depan. Betul. Ya, betul. clear kan itu. Saya kan Buat sudah kita, kasih poin buat kita penting. ya. Sebentar Bang Rasman. Boleh Buat bacakan kita ya Bang Rasman sebentar. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Buat kita ini kan internal mereka. Iya. Kita nggak ada hubungan untuk itu. Kita terus terang kalau mau maju pengadilan jalan terus untuk itu. Nggak jadi RJ, maju pengadilan. Maju terus pengadilan. Kan Kalau mau begitu. RJ? Kalau RJ silakan oke. Karena ini kan sudah permintaan Jangan 2 minggu yang dualisme. lalu. Nggak ada dualisme untuk itu. Kan 2 minggu yang lalu nih. Ya. Meminta RJ itu. Ya kan? Artinya memang mereka sudah melakukan. Kalau kita bicara RJ pastilah. Nggak munafik itu memaafkan terjadi di situ. Kan begitu intinya. Ya. Tinggal sekarang kalau memang benar itu adalah ya Bung Egy maju ke depan bicara. Ya saya mengajukan RJ. Oke. Udah selesai itu. Oke. Nah, yang saya mau bilang soal dualisme pemikiran tidak sehat atau apa itu fitnah ya itu ya. Bang Egy maksudnya? Karena tadi siang Bang Egy saya bilang begini, siap Bang Egy, kita sepakat ini strategi Jokowi pecah belah. Maka mulai sekarang kita harus saling mendukung ya. Itu WA saya. Maksudnya pecah Dan belah gimana? itu saya jawab begitu. Enggak. Ini saya yang Karena dia bilang mengirimkan kan WA Bang seperti Egy. itu. Kenapa Pak Ya. Jokowi? Maksudnya dia harus dijelaskan juga. Ya, dia kan mengklarifikasi dia tidak minta maaf. Tapi dari sono ngotot bahwa dia minta maaf. Itulah strategi pecah belah yang dimaksud gitu. Versi jadi- Michael. Itu versi dia. Michael. Tunggu dulu. Saya baca dulu ya. Saya habis Itu dulu. kan Kacau versi pemikiran Michael. seperti itu. Abang Michael, lihat nggak Bang kacau. Egy ke Solo? Abang lihat Michael. tidak? Tunggu dulu. Saya selesaikan dulu ya. Itu versi Bukan itu versi dulu dijawab, Michael. Bang. Enggak. Saya Jangan selesaikan bilang dulu. strategi kami. Bacain aja, bacain Oke, aja. oke. Saya bacakan ya. Oke. Bacain aja. Balasannya Bang Egy begini. Itu cerdas, berani, militan, CBM. Alhamdulillah Dinda kembali ke jalan yang benar. Tidak terpancing untuk ikut serta dalam program Raja Termul.
pecah belah bangsa. Itu kapan? menggambarkan Ini tadi siang. bahwa Tadi siang. Tadi siang terjadi Berarti waktu 14.51. Berarti Bang Egy pergi ke sana tidak dalam keadaan benar. tidak akan benar. Bukan Bang Egy itu yang Anda kesana. apa? Maksudnya Solo, tanya Bang. lagi Nanti tadi bukan maunya Bang Egy yang berangkat ke maunya Solo, itu Adinda benar itu. Michael tanya, Bang Bang Michael. izin. Bang, kalau saya ditanya pasti saya tanya, Bang izin. Berarti Abang ke sana kemarin dalam keadaan tidak benar. Tanya. Iya betul itu. Enggak, misalnya ditanya. Bang Michael, abang tanya, Bang Egy kesana Karena nggak kata sih? Bang Egy, Coba tanya dulu lah. kembali ke jalan yang benar. Aku takut bukan Bang Egy. Sekarang aja tanya Berarti sekarang. jalannya tidak benar Kesana dong. nggak atau Tanyakan. Kalau itu kan sudah dibilang tadi Atau benar ke teleponnya ke sana. sana. Benar ke sana. Benar. Apa Tapi dia kalau salah Anda jalan? ngotot itu minta maaf, Sebentar. itu kan interpretasi Anda, pelukan itu minta maaf. Lah, Anda ke sana nggak? Anda Bang, melihatnya begini. di sana. Bang, kesana, Adinda. Bang. Kalau nggak Anda minta nggak maaf. boleh Adindaku di sana. Michael, Adindaku Gambar Michael. pelukannya saja. Saya sudah jelasin di awal tadi. Langsung Agustus. ambil Oke, ini. lanjut saya ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang dia menunggu. Jadi saya tidak yakin Pak Jokowi mengundang. Ada bahasa lagi masuk ke saya. Pak Jokowi bukan Pak mengundang Jokowi mereka. mengundang. Tidak. Bang Egy yang datang. Aduh, saya inisiatif lalu saya yakin. Berarti bohong bahwa Rejo itu datang ke rumah Bang Egy di Sebentar, Bogor untuk sebentar mengundang. dulu. Nah, menurut saya mungkin pada waktu serangan-serangan itu dibully, Bu Ida ini kan sudah kewalahan, oke? Lalu kemudian, ini kan yang saya pahami. Oh ya. Lalu kemudian datanglah Rejo. Ketemu dengan Bang Egy itu di rumahnya, ditandatangani. Kira-kira saya tanya Adinda, Bang Egy bilang, ini saya berikan kepada saudara saya seiman. Oke? Bapak Jokowi seislam, oke? Lalu cerdas, kan begitu ya? Berani, militan. Tanggal Kira-kira 17 Desember. sadar atau tidak beliau? Pasti sadar. Betul. Dan pertemuan itulah yang dilanjutkan ke Solo. CBS, Lalu itu jauh. diserahkan di Solo. Itu awal Desember terlalu jauh. Jadi intinya gini, udah mau Bang Egy mau apa ini ujung-ujungnya yang bikin masalah tuh ya Jokowi tadi udah. Ya, Kok Jokowi memecah belah lagi? bangsa ini namanya. Bukan. Itu namanya panci kosong. Ini yang bukan Oke, Jokowi. baik. Kita kembali saat lagi tetap Orang bersama yang kami di datang- Rakyat Bersuara. Oke.